Oke bosku, welcome back to Seidong Hua Animasi dalam membahas alur cerita prediksi BTTH Season 5 episode ke-114 part kedua. Langsung aja kita gaskan bosku. Mata tertegun pelindung Wu menatap Tianse dengan nasibnya yang tidak diketahui, teror di hatinya dan memutuskan untuk melarikan diri daripada terancam oleh kebarbaran Soyan. Namun belum sampai merealisasikan rencananya, sosok berjubah hitam muncul sekali lagi di hadapannya, menunjukkan ekspresi garang saat meminta Wu Ying untuk berhenti melarikan diri atau dibakar hidup-hidup. Saat ini juga, pelindung Wu dengan paksa menahan hawa dingin di dalam hatinya sebelum melakukan ancaman kepada Soyan untuk tidak berani membunuhnya, kalau tidak mau diincar oleh aula jiwa. Namun Soyan hanya tertawa kencang menunjukkan ketidaktakutan, karena memang Xiao Yan itu tidak bisa meminta perasaan apapun pada aula jiwa kecuali dendam. Kegelisahan muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa Soyan dan sebelum bisa melakukan apapun, tubuhnya sudah diselimuti oleh api tak terlihat yang menguar keluar dari tubuh Soyan, membuat pelindung aula jiwa itu segera mengeluarkan pekikan yang tajam dan sangat menyedihkan. Soyan melihat pelindung Wu yang sangat lelah sebelum meletakkan cengkraman tangannya pada leher Wu Ying, dan mengatakan jika penderitaan gurunya jauh lebih besar dari apa yang dirasakan Wu Ying saat ini. Sementara Soyan menggeprek Wu Ying, Tian Huo asyik bertepuk tangan di udara melihat kemampuan saudaranya itu, dan meminta Soyan beristirahat sementara dia akan mengatasi Tian Xuangzi. Namun belum sampai Soyan benar-benar istirahat dengan benar, sebuah suara acuh tak acuh lain bergema di langit seperti raungan menggelegar, sebelum mengatakan kepada Soyan jika tidak mungkin pemuda itu bisa beristirahat setelah menganggap anggota aula jiwanya seperti ini. Suara acuh tak acuh itu juga berasal dari sebuah kabut hitam yang melonjak di langit sebelum kemudian memunculkan sesosok manusia hitam dengan energi luar biasa yang menyebabkan seluruh area di sekitarnya bergetar. Ketika itulah ekspresi di wajah Soyan berubah setelah memahami jika sosok hitam yang baru saja datang merupakan seorang ahli Douzun dari aula jiwa. Ekspresi Tian Huo Zunze juga sedikit berubah, mampu merasakan jika Douzun aula jiwa memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar daripada Tian Xuangzi. Sementara wajah Tian Huo berubah suram, Tian Xuangzi justru tampak gembira ketika menangkupkan tangannya pada aula pelindung, aula jiwa yang dipanggil dengan nama King Hai Zunze. Pelindung Wu yang masih dicengkram oleh Soyan juga tampaknya mendapatkan kewarasan sebelum meraung dan meminta King Hai segera menangkap Soyan. Mata Soyan menjadi dingin ketika mendengar teriakan pelindung Wu sebelum melonjakkan api yang tak terlihat dari tangannya melilit seluruh tubuh Wu Ying hingga akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah botol giok, ya persis seperti yang terjadi kepada Han Peng dan pelindung Ti yang sebelumnya. Tian Huo sudah siap sedia melindungi Soyan, namun Tian Xuangzi sudah lebih dulu muncul di depannya meminta King Hai untuk fokus menangkap Soyan sementara dia bisa mengatasi Tian Huo agar tidak ikut campur. King Hai tersenyum dan berjanji untuk membantu Tian Xuangzi setelah menangkap Soyan sebelum melangkah dengan agung di atas udara kosong. Soyan menunjukkan ekspresi teror di wajahnya saat melihat King Hai mendekat. Namun belum sampai berhasil melarikan diri sebuah kekuatan tak kasar mata mengekang tubuhnya dan ketika itulah sosok King Hai muncul, mengeluarkan tangannya meraih bagian atas kepala Soyan dan siap melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan kepala Soyan. Namun tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai bagian atas kepala Soyan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur, kekuatan spasial yang jauh lebih kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat sebelum kemudian menjelma menjadi sosok gadis seindah salju, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang gadis racun Xiao Yixian. Soyan tercengang saat melihat ke arah dokter peri kecil yang muncul tepat pada waktunya, dan lebih dari itu temannya itu telah mengeluarkan aura agung yang berkali-kali lipat daripada sebelumnya, menunjukkan betapa mengendalikan tubuh beracun telah membantunya menerobos ranah legendaris Douzun. Dokter peri kecil awalnya menunjukkan wajah suram dan bertanya siapa yang sudah melukai Soyan seperti ini, namun kesuraman itu berubah menjadi senyuman. Ketika Soyan berkata jika orang yang melukainya sudah menderita luka yang 10 kali lebih berat, sebelum menanyakan apakah dia telah berhasil mengendalikan tubuh beracun. Xiao Yixian memang tidak bisa menggambarkan kebahagiaan yang dia rasakan saat ini, karena tubuh beracun telah mengganggunya selama bertahun-tahun tidak lagi menjadi pedang bermata dua, sebaliknya justru telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa-bisa dia kendalikan. Ekspresi King Hai sepenuhnya tenggelam melihat kemunculan Xiao Yixian tidak percaya jika Soyan memiliki dukungan dua Douzun di sisinya seperti ini.
King Hai berusaha memperingatkan Xiao Yixian untuk tidak ikut campur dalam pertarungan karena pertarungan ini merupakan urusan aula jiwa dengan Soyan, namun Xiao Yixian hanya tersenyum kecil mendengar peringatan King Hai berkata jika dia tidak pernah mendengar apa itu aula jiwa dan kalaupun dia pernah mendengarnya, keberadaan aula jiwa bahkan tidak lebih penting daripada sehelai rambut Soyan. Xiao Yan agak syok mendengar kebarbaran mulut Xiao Yixian. Sementara ekspresi King Hai berubah suram ketika memerintahkan 9 ahli lain dari aula jiwa untuk menangkap Soyan, meskipun ganda dan ahli lain yang dipanggil King Hai tidak sekuat Tianse, Soyan masih kesulitan menghadapinya dalam kondisinya saat ini. Memahami kesulitan Xiao Yan, dokter peri kecil melirik sekelilingnya sebelum meludahkan kabut abu-abu yang menyelimuti tubuh Soyan. Kabut berwarna abu-abu ini tidak tebal dan orang bisa melihat Soyan yang ada di dalamnya dengan jelas. Namun ganda dan kawan-kawan tidak berdaya untuk melakukan apapun, karena mereka tahu jika kabut abu tipis itu mengandung racun yang sangat mematikan. Baru setelah melindungi Xiao Yan, dokter peri kecil tersenyum manis ke arah King Hai, meminta izin untuk menggunakan tetua aula jiwa itu untuk menguji kekuatannya hingga membuat ekspresi King Hai menjadi semakin jelek. Cahaya berwarna biru melonjak di tangan King Hai membawa kekuatan spasial yang beriak saat tinjunya dengan keras menabrak tangan Xiao Yixian. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam gelap terbuka di langit menunjukkan tubuh cantik dokter peri kecil yang bergetar sedikit. Sementara King Hai mundur 2 atau 3 langkah, dari sini kita bisa melihat jika kekuatan Xiao Yixian telah mengendalikan tubuh racun bahkan lebih kuat daripada ahli Douzun dari aula jiwa. Meskipun demikian Tian Huo menyarankan Xiao Yixian untuk membawa Soyan pergi dari tempat ini, karena sekarang pemuda itu berada dalam keadaan terluka dan masih ada terlalu banyak orang yang bisa mengancam keselamatannya. Xiao Yixian menyetujui perkataan Tian Huo di mana maksud keduanya turut disadari oleh King Hai dan Tian Xuangzi sehingga kedua elit Douzun itu pun berusaha untuk menghentikannya. Kedua sosok itu baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dengan uap racun abu-abu yang menyebar dari lambaian tangannya, membuat baik King Hai maupun Tian Xuangzi tidak berani mendekat karena mereka tahu betapa berbahayanya racun ini. Berhentinya King Hai dan Tian Xuangzi membuat kelompok 3 orang Xiao Yan yang berpikir bisa melarikan diri dengan lancar jaya, namun ketika itulah suara retakan tiba-tiba keluar dari dalam ruang yang terdistorsi memunculkan sebuah tangga es hitam pudar, serta sesosok berjubah putih turun dari sana. Sosok berjubah putih itu tampak masih begitu muda dan ganteng, namun terus memancarkan aura agung dari seluruh tubuhnya. Ada gambar bunga salju hitam pekat di antara alis pria tersebut, dan keping salju tersebar turun dari langit ketika sosoknya menuruni anak tangga dengan perasaan elegan luar biasa. Ketika itulah kota Ye meledak dalam keterkejutan setelah menyadari bahwa sosok ini tidak lain adalah Bing Zunze alias si iblis tua pemimpin lembah sungai es. Tian Xuangzi dan seluruh komplotan lembah sungai es membungkuk hormat di hadapan Bing Zunze, bahkan King Hai yang merupakan ahli Douzun dari instansi lain juga menunjukkan penghormatan dengan menangkupkan tangannya, sebelum meminta Bing Zunze untuk menyerahkan Soyan karena pemuda itu diincar oleh kepala aula jiwa. Mendengar Xiao Yan yang diincar oleh kepala aula, Bing Zunze mau tidak mau menunjukkan ekspresi tertarik, namun ketertarikan itu hanya disimpan dalam hati karena dia sendiri pernah melihat kepala aula jiwa yang bahkan membuatnya takut sampai ke ubun-ubun. Melihat kemunculan Bing Zunze, ekspresi Soyan mau tidak mau berubah muram karena dia tahu jika kekuatan kepala lembah sungai es ini kemungkinan tidak lebih lemah daripada Tang Zhen dari lembah api berkorbar. Meskipun Xiao Yixian telah melejit menjadi elit Douzun, berhadapan dengannya masih akan menimbulkan kerugian besar. Xiao Yixian meminta Tian Huo untuk membawa Soyan pergi sementara dia akan mengambil beberapa waktu untuk menahan Bing Zunze. Wajah dokter peri kecil sedingin es ketika aliran berwarna abu-abu dengan aura mematikan muncul di telapak tangannya sebelum diaplikasikan menjadi panah beracun, yang menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi. Namun bukannya takut dengan aura mematikan itu, wajah Bing Zunze justru sangat nyaman setelah menghirup udara beracun di sekitarnya dalam-dalam dan semakin tertarik untuk mendapatkan tubuh beracun yang menyedihkan milik Xiao Yixian. Baru setelah inilah Soyan tahu jika sebenar-benarnya Bing Zunze memiliki tubuh beracun buatan yang dikembangkan sendiri, dan karena itulah mereka mencari tubuh beracun murni untuk menyempurnakannya. Bunga salju berwarna hitam berkedip saat tawa Bing Zunze terdengar.
kepingan salju yang berdesing di sekitarnya langsung berubah menjadi hitam sebelum mendesis dan segera ditembakkan ke arah Soyan. Xiao Yixian dan Tian Huo buru-buru berdiri di depan Soyan dan memberikan perlindungan, namun tubuh keduanya dengan cepat mundur lebih dari 100 meter dengan tubuh bergetar setelah menerima serangan Bing Zunze. Bing Zunze tersenyum tipis setelah mengalahkan dokter peri kecil dan Tian Huon Zunze dengan satu serangan sebelum sekali lagi melirik Soyan, dan membentuk naga es hitam yang meraung saat menerkam ke arah sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Xiao Yan hanya bisa menggigit bibirnya tidak berdaya melihat serangan penghakiman semacam ini muncul. Namun, ketika naga hitam itu dengan ganas menyerbu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh melambaikan lengan baju mereka hingga membuat naga hitam hancur tanpa bersisa. Belum sampai Bing Zunze memahami apa yang terjadi, sebuah suara lembut dan indah mengaung di cakrawala mengudarakan ancaman kepada Bing Zunze, di mana apabila Soyan terluka maka lembah sungai es dipastikan akan menghilang. Xiao Yan yang sebelumnya menunjukkan ekspresi teror dan kesuraman langsung membeku dengan wajah terbelalak. Hatinya gemetar saat suara lembut itu menyapa telinganya. Suara itu begitu familiar, sangat familiar hingga bahkan jika Soyan telah melupakan suaranya sendiri dia tidak akan pernah melupakan suara yang sudah tertanam di dalam hatinya ini. Ketika itulah tenggorokan Soyan berguling mengandung perasaan seperti mimpi palsu ketika mengudarakan nama dari sesosok gadis jelita, dengan keindahan yang bahkan mengalahkan bulan turun dari cakrawala, menunjukkan kesucian dan keagungan bak bidadari yang secara tidak sengaja memasuki alam fana. Gadis itu mengeluarkan tangannya yang bersih dan sangat putih seperti batu giok untuk mengusap. Wajah tegas Soyan turut mengudarakan nama dari seorang pemuda yang tak pernah hilang dari lubuk hatinya. Soyan melebarkan mulutnya tidak berdaya begitu kesulitan menahan hatinya yang bergetar karena kegembiraan. Sesaat kemudian Soyan akhirnya tidak bisa menahan emosi yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dengan cepat mengambil langkah maju mengulurkan tangannya dan memeluk sang tuan putri klan kuno Gu Suner alias kekasih hati yang begitu dia rindukan di depan mata semua orang. Gila banget bosku, akhirnya Soyan ketemu lagi nih sama Suner, pastinya ya momen ini bakal jadi adegan yang mengharukan dan mengandung bawang ya bosku, tapi gak tahu nih nanti apa yang akan Xiao Yixian lakukan setelah Suner tiba-tiba muncul dan apa yang akan Suner lakukan setelah melihat lembah sungai es dan aula jiwa beserta anggotanya ini bersama-sama melukai Xiao Yan seperti ini. Dan tentunya bagaimanakah respon pertemuan pertama di antara kekasih kecil Soyan dan Suner dan gebetan maksudnya itu temannya Soyan sang dokter peri kecil Xiao Yixian.